bahasa di dalam Alkitab menjadi juru selamat, tukang kasih selamatin orang. Wah, itu asik itu. Itu bahasa yang ringan, bahasa yang buat saya ya betul, dia tukang. Dan bukankah nanti kita masuk dalam materi yang lebih dalam lagi, oh dia adalah tukang priuk. Nah itu, dia adalah tukang priuk. Nah itu penemuan mulai melebar. Nah waktu saya explore pelan-pelan, uji ternyata benar sekali. Kita masuk di dalam pelajaran kita malam hari ini. Jadi, mengapa Yesus itu bisa lihat di dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Ada yang bisa bacakan? Ada kelihatan kan semua? Ya, silakan. Ada yang bisa bacakan? Ibu Tiur bisa baca, Bu? Satu-satu ayat aja, Bu. Ayat 4 dulu aja. Bu Tiur. Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oke, stop sampai di situ. Terima kasih. Tuhan. Ya, cukup sampai situ dulu, Bu. Saya akan soalnya ini ayatnya pendek, tetapi kita kupasnya pelan-pelan, ya. Nah, kalimat ini memang diperuntukkan untuk kaum atau bangsa Israel. Ya kan? Kalau tadi di ayat 6 kan kelihatan itu untuk bangsa Israel. Tapi perlu saudara ketahui bahwa Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kitalah Israel yang rohani itu sendiri. Kitalah umat Tuhan yang sama dengan konteks ayat yang ditulis ini. Nah, pada ayat keempat, kata bejana ya, dan Tuhan itu yang tukang priuk. Nah, pada ayat pertama kata rusak, lihat di situ tangannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya siapa? Tangannya tukang priuk. Di tangannya itu, lihat, rusak. Maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Kata rusak itu komanya di tengah-tengah itu. Ada tangannya itu koma, rusak, koma. Artinya apa? Ini yang saya ambil. Bahwa di dalam kata rusak, menurut bahasa Ibraninya, itu adalah kata sahat. Bahasa Ibrani dari kata rusak, sesuai dengan Yeremia 18 ayat 4 ini, kata rusak itu bahasa Ibraninya sahat, yang artinya kotor dan busuk. Nah, ini yang akan di fokus kita dalam pelajaran. Jangan-jangan tampak kita dari luar bagus, tapi di bagian dalam kita kotor dan busuk. Nah, kalau bejana terlihat rusak, atau tadi apa artinya kotor dan busuk, maka mau tidak mau dia atau tukang priuk atau Tuhan itu harus membuatnya ulang. Kan tukang priuk itu sesuai dengan firman Tuhan tadi di ayat 4 mengerjakannya kembali. Tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Jadi kalau kita melihat awal mula penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Tuhan itu menempatkan kualitasnya dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah awalnya Tuhan menciptakan kita. Makanya waktu dia mengembalikan kita, waktu membentuk kita, dia membentuk seperti waktu dia menciptakan manusia. Kembali kepada gambar dan rupa Allah. Namun waktu dosa itu masuk, nah kita ini, saudara dan saya, harusnya berkualitas sesuai dengan kalau kita coba bisa ada yang buka supaya lebih tepat lagi Roma 3 ayat 23. Ada yang bisa buka Roma 3 ayat 23, Ibu? Siapa saja di dalam room ini? Roma 3 ayat 23.
saya sampaikan itu semua berkaitan. Roma 3 ayat Roma 3 23. ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Itu dia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, yang dia tempatkan ada kemuliaan Allah yang hilang. Nah, arti kata kemuliaan itu dalam bahasa Yunaninya, tapi kalau bahasa Yunaninya itu doxa. Nah, artinya apa? Bobot. Biasanya orang Jawa lebih mengerti tuh kalau Jawa, bibit, bebet, bobot. Nah, itu loh. Orang Jawa tuh mengerti istilah itu. Artinya tuh ada sebuah kualitas yang memang Tuhan berikan. Bukankah kualitas itu yang paling penting bagi Tuhan? Kualitas itu yang penting bagi Tuhan. Dan Dia sudah memberikannya. Makanya di dalam pengajaran saya untuk bicara masalah kemuliaan Allah, saya langsung apa penting buat kemuliaan, dan apa yang paling penting buat manusia? Hadiratnya. Shekinah kabut perjanjian Tuhan, perjanjian Allah. Kemuliaan Allah. Makanya kalau kemuliaan Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, siapa yang mau bisa melawan Israel? Itulah yang iblis curi, itulah yang diambil oleh iblis. Itulah yang hilang dari kita. Kemuliaan. Hilang. Nah, waktu Yesus datang turun ke dunia ini, itulah yang dikembalikan. Dia mengembalikan kemuliaan itu, diberikannya lagi kepada kita. Tapi apa? Ditolak orang Israel. Mesias tolak. Ya toh? Nah, kembali pada akhirnya pada saat kemuliaan itu hilang daripada kita, akhirnya kita rusak. Dan itulah iblis maunya. Kita tuh maunya rusak. Kita itu maunya sahat, kotor dan busuk. Apa cuma sampai di situ saja? Oh, enggak. Lihat, kata sahat itu yang pertama, kotor. Yang kedua, busuk. Dan juga, lihat, kata sahat, jahat. Dan yang keempat, tidak murni. Dan yang kelima, tidak jujur. Jadi kalau kita kembali kepada konteks ayat tadi, ayat yang tadi di dalam ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu, kotor, jahat, busuk, tidak murni, tidak jujur, maka tukang itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai di sini jelas ibu-ibu? Sampai di sini jelas teman-teman? Jelas ya? Jelas banget ya bahwa Tuhan itu punya agenda. Jadi Yeremia bilang waktu Tuhan menemukan bejananya ternyata kotor, busuk, jahat, tidak murni, dan tidak jujur, Tuhan akan membuat bejana itu dibentuk dari awal lagi. Mau tidak mau. Tuhan akan bentuk ulang. Waktu saudara dan saya melihat sebuah mungkin wadah atau tempat kayak tempat itu rusak, kan kita itu karena udah nggak berlaku lagi, udah nggak berfungsi dan segala macam. Tapi Tuhan tidak. Disinilah hebatnya Tuhan, karena Dia akan tangani kita ini yang rusak. Dia mau bentuk lagi dari awal. Apakah Tuhan bisa membuang kita ini yang rusak? Oh, bisa banget. Amat sangat bisa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada saat saudara dan saya sedang mengalami pembentukan, kemudian dilihatnya rusak, maka sebagai tukang periuk, Tuhan, Dia akan memperbaikinya kembali. Nah, inilah poin di ayat 4 tadi. Sekarang apa yang saudara harapkan yang berkaitan dalam kehidupan kita dan didapatinya kita ini busuk, murni, dan tidak jujur? Apa yang mau kita pertahankan dengan label-label itu? Ini yang kita lihat di dalam screen. Kotor, jahat, apa yang mau kita andalkan dari itu?
Bisakah kita mengandalkan itu? Enggak. Makanya begitu kita sampai di tangan tukang periuk, begitu kita sampai pada tangan Tuhan, waktu Tuhan turun tangan, Tuhan itu mau membangkitkan kita kembali. Mungkin di mata manusia kita nggak dipakai, tapi di hadapan Tuhan, itu makanya ada kata-kata itu amat sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mau rebuild-nya lagi, mau membangunnya lagi. Karena Tuhan itu menerima kita tanpa syarat. Dari dulu sampai saat ini. Dari dulu kita masih baik, kemudian kita menjadi rusak. Tetapi Tuhan tetap menerima kita tanpa syarat. Ingat itu. Oleh karena itu, saudara dan saya harus memiliki pribadi yang berani untuk pun kita rusak. Tidak mungkin buang kita. Serusak-rusaknya kita, dia akan, ini bahasa, saya kutip dari bahasa yang Yeremia pakai tadi. Dia akan mengerjakannya kembali. Nah, kita masuk di kata mengerjakan. Nah, apa sih yang disebut dengan kata yang mengerjakan itu? Kata mengerjakan yang diambil dari bahasa Ibrani itu asa. Dari kata asa. Yang arti yang pertama mengeksekusi. Nah, ini katanya nggak enak sekali. Nggak enak sekali. Jadi Tuhan itu harus mengeksekusi kita. Apakah nyawa kita? Bukan nyawa kita. Tuhan harus mengeksekusi rusaknya kita di dalam. Itu tadi di ayat 4. Yang bahwa dia dalam koma itu, makanya dia dihimpit kan, karena rusak itu memang betul-betul jadi fokusnya tukang. Makanya kalau ketemu dengan tukang-tukang apapun, misalkan tukang batu atau gimana, itu kan kalau kita membawa batu yang, Pak bisa diberesin, misalkan tukang sepatu, Pak sepatu saya diberesin, itu kan yang dicari kan rusaknya di mana. Sama. Waktu kita mengalami kerusakan di dalam diri kita yang kita sama sekali kita nggak sadar, tapi makanya beranilah untuk mendekat kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Nanti dia akan mengerjakannya kembali, membereskannya kembali. Tuhan itu bertangan untuk mengerjakan menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pandangannya, pandangan Tuhan, dan Dia yang lebih tahu. Sebab begini, kalau kita rusak, maka kita itu sudah jauh dari gambaran awal. Ingat, kalau kita rusak, maka kita itu sudah jauh dari gambaran awal Tuhan menciptakan kita. Mungkin nggak jika kita mau jadi teladan, ternyata kita ini kotor? Mungkin nggak, Bu? Enggak, Pak. Mungkin nggak kok aja? Iya. Mungkin nggak kalau kita menjadi teladan, ternyata kita ini busuk, ternyata kita ini jahat. Ternyata kita ini tidak murni dan tidak jujur. Oleh karena itu mewariskan gambaran Kristus buat hidup orang lain dengan menyandang, dengan dikasih atribut kotor, busuk, jahat, tidak murni lagi, dan tidak jujur, apakah bisa menjadi teladan? Itu pertanyaan. Nggak akan pernah bisa. Itu kenapa Tuhan harus Tuhan. Makanya Yeremia dia bilang, tidak ada jalan lain. Tuhan harus mengeksekusi kita. Karena jauh bagi Tuhan, jikalau kita lebih berharga untuk kembali kepada identitas awal kita, apa? Kemuliaan berkualitas. Itu membereskan. Dia ingin kemuliaannya itu yang dinyatakan. Makanya kenapa Tuhan harus tangani kita dari awal. Dia tangani kita, dia tangani busuknya kita, eksekusi jahatnya kita, eksekusi kotornya kita, bunuh, habiskan itu yang kita tidak jujur, yang kita tidak murni. Tuhan selesaikan. Jadi apa yang dibilang kata rusak atau sahat, itu harus dieksekusi oleh Tuhan. Itu kenapa kata asa mengandung arti mengeksekusi. Awalnya saya tadinya mau memberikan judul eksekutor,
mau bikin thumbnail aja judulnya eksekutor. Tapi begitu saya mengeksplor lebih dalam, enggak. Oh, kata pentingnya adalah kata tukang itu. Dia tukang periuk. Jadi saya lebih menekankan kepada Tuhan sang eksekutor. Waktu beberapa hari yang lalu saya kayaknya bagus eksekutor. Tapi enggak. Kembali lagi kepada sang juru selamat. Itu bahasa gampangnya sih kalau bahasa di kampung itu loh tukang yang selamatin orang. Tuhan kita itu selamatkan banyak orang. Dia datang ke sini ini mau selamatin orang. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, artinya kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk saudara dan saya sesuai dengan kehendaknya. Hanya saja masih banyak orang Kristen yang mau terima Yesus tapi menolak pembentukan. Nah, itu. Sekarang kita lihat apa dari arti kata yang kedua dari kata asal dalam bahasa Ibrani. Kata mengerjakan yang diambil dari bahasa Ibraninya asa itu arti kedua adalah menempa. Ibu bisa lihat kan di belakang kata menempa itu bagaimana? Ibu pernah tahu nggak namanya kalau menempa logam? Ditempa logam. Lihat, saya ambil sengaja memang saya pakai gambar itu. Jadi logam dipukul-pukul. Gitu ya, Pak ya? Iya. Pertanyaannya, kalau menempa logam tuh ada nggak dilus-lus? Nggak ada. Karena arti ya betul. Makanya menempa itu membuat dulu. Membuat bentuknya mau jadi apa yang sesuai dengan pemandangan Tuhan. Kata menempa itu, ya kan? Jadi kalau waktu menempa logam, logam kan bentuknya pertama awalnya kan belum jadi apa-apa, hanya logam biasa. Tapi dia dibuat dulu logam itu. Maunya mau diapakan nih? Mau jadi apa logam itu? Nah, makanya waktu saya balik lagi, apa sih kata menempa menurut KBBI? Yang pertama membuat. Jadi kata menempa itu yang pertama membuat, yang kedua mendidik dan melatih. Itu arti kata menempa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketiga, memukul-mukul. Dan yang keempat, dia membentuk. Membuat itu konsepnya dulu. Logam yang tidak beraturan, dia harus dipanaskan dulu, ya kan? Nah, di dalam panasnya itu, mulailah masuk dalam mendidik dan melatih. Kalau di logamnya, ya kan kita sudah tahu, logam sudah jadi semacam cairan itu, nah tinggal mau dibentuk. Tapi butuh dipukul-pukul dulu. Nah, itulah Tuhan harus menempa kita. Waktu saudara mengalami tempaan Tuhan, pertanyaannya, sakit nggak? Sakit, saudara. Sakit. Jadi ini yang harus saudara pahami tentang kehidupan. Untuk bisa kembali kepada kualitas normal yang kemuliaan tadi saya bilang. Untuk bisa kembali menjadi orang-orang seperti yang Alkitab ajarkan. Contoh, menjadi garam, jadi terang, jadi teladan dalam kehidupan. Entah dalam keluarga, komunitas, atau kehidupan bersosialisasi saudara. Ini yang harus saudara pahami. Tuhan tidak melihat cara yang lain selain eksekusi atau menempa. Jadi omong kosong, kita bilang garam, kita bilang saya terang, tanpa eksekusi, tanpa tempaan, enggak mungkin. Nah, masalahnya yang terjadi pada kebanyakan orang waktu dieksekusi dan waktu ditempa, terjadi pembunuhan, hal-hal busuk, hal-hal kotor dari kita. Kita selalu salah mengerti akan Tuhan, kan? Kita mulai membandingkan diri kita dengan yang lain. Loh, kok yang lain hidupnya baik aja, Tuhan? Kenapa hidup saya penuh dengan masalah? Jangan-jangan Tuhan cuma cinta sama dia, mengasihi dia. Tuhan nggak mengasihi saya. Nah, kecurigaan kita terhadap Tuhan semakin dominan karena alasan dasar yang kita tidak pahami. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa begitu sampai di tangan tukang periuk, minta maaf bahasa saya, Tuhan mengeksekusi dan menempa kita. Makanya kita belajar dan kita harus cermati ulang bagaimana kita hidup. Kalau saudara busuk dan Tuhan menempa saudara,
Berjiwa besarlah. Hadapi aja, terima aja. Ingat, Tuhan tidak bermaksud membunuh saudara. Sebab kalau memang Tuhan bermaksud membunuh kita dari awal, itu Tuhan tidak akan perbaiki kita yang rusak-rusak. Justru karena kita yang rusak, maka Tuhan harus pegang kita. Kenapa? Karena kepentingan Tuhan. Nah, sudah tahu kepentingan Tuhan itu adalah apa? Kepentingan Tuhan begini, kamu tuh tidak rusak selamanya loh. Kamu terpulihkan kembali kepada gambaran awal Tuhan. Itulah kekuatan kita. Makanya ini yang harus saudara tanamkan dalam keyakinan kita, bahwa kalau kita mengalami proses kehidupan, dan proses hidup itu memang tidak menyenangkan. Bukankah di dalam proses kehidupan itu ada menyakitkan, kuras air mata, bikin dada sesak, gelisah tak berujung. Bahasa-bahasa itu memang sih, saya tahu teori apa teori aja, iya teori gampang, tapi praktek susah. Tapi kita harus mulai terbiasa, belajar memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat merespon dengan baik atas pembentukan, atas eksekusinya tadi Tuhan tadi itu. Apa yang Tuhan lakukan? Menempa kita, mengeksekusi kita. Itu kita bisa mengerti. Itulah yang Tuhan bentuk pada kehidupan orang percaya. Mencermati ayat keempat tadi, kalau kita cermati kata terakhir dari ayat 4, kata pemandangannya. Jadi sesuai apa yang pandangan Tuhan, apa yang Tuhan pandang, apa yang dia. Waktu dia ambil kita dan dia mulai membentuk kita, itu tujuannya sudah jelas. Itu yang namanya baik. Nanti di terakhir baru saya kasih lihat apa itu kata baik. Jadi waktu Tuhan eksekusi dan tempat kita itu semua bertujuan sesuai dengan apa yang dipandang Tuhan baik. Bukan apa yang baik menurut saudara dan saya, bukan. Dan kata pemandangan dalam bahasa Ibrani-nya itu ayin, yang artinya pertimbangan. Jadi waktu dia pegang kita, dia sudah tahu bagaimana dia mempertimbangkan. Ini Ibu Tio mau jadi apa nih? Ibu Sumarni ini mau jadi apa? Pak Stefanus mau jadi apa? Pak Eon mau jadi apa? Waktu dibentuk oleh Tuhan. Itu dia sudah punya pertimbangan. Makanya di dalam bahasa Ibrani-nya itu ayin. Karena semua itu bukan pertimbangan saudara dan saya. Itu pertimbangan Tuhan. Makanya kita harus siap. Tapi lihat respon kita. Lebih kepada meratapi nasib. Beban terlalu berat. Masalah terlalu kompleks lah. Hingga saya nggak mampu menghadapi kehidupan ini. Aduh. Tuhan mendidik setiap anak-anaknya. Tetapi tidak semua menghargai atau meresponinya dengan benar. Dia tahu keluhnya kita, resahnya kita. Tuhan tahu. Tapi dia tetap kepada awal tujuannya. Dia mendidik kita. Tadi, yang kata menempa, itu ada didikan di dalam tempahan itu. Kita dididik. Hanya saja bagaimana respon kita. Apakah kita menghargai atau kita meresponinya dengan benar didikan Tuhan? Orang tidak setuju dengan saya, masa saya juga harus tidak setuju dengan dia? Oh, perbedaan itu wajar. Perbedaan itu wajar, saudara. Semua hanya karena sudut pandang. Tetapi kita belajar untuk masuk di pikiran Kristus. Karena firman yang ada di kepala kita ini, dialah yang membentuk, dialah yang mengubah pola pikir kita. Firman itu. Akhirnya pada saat Tuhan dia mendidik kita akan merespon dengan benar. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat coba. Katanya bagus banget di sini nih. Saya suka sekali kalau Jadi nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng di tangan Tuhan
Dan janganlah kamu putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kata menghajar itu disiplin. Ya. Kata menghajar itu mendisiplin. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketujuh, kamu harus menanggung kebenaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak saya Keru. Waktu sore-sore itu, saya sudah bilang, saya lagi potong rumput. Kalau di bahasanya paras, di babat tuh rumput udah mulai tinggi. Nah, saya juga di situ. Sore jam 4 lah begitu. Terus waktu saya pakai mesin itu, terus saya bilang sore, saya bilang begitu. Terus sore ini kayak, karena ya namanya mesin apa untuk potong rumput kan berisik. Jadi saya udah masih asik tuh dengan rumput saya apa. Setelah mungkin hampir 15 menit, 20 menit selesai, saya kemana? Iya, nggak tahu anak saya itu ternyata udah hilang aja, pergi nggak tahu kemana sama temennya. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau ya sudah, yang penting saya sudah kasih tahu. Saya suruh mandi saya itu, Keru saya suruh mandi. Dan saya taruh semua udah siap, udah beres-beres, saya kumpulin rumput. Ya kira-kira hampir 1 jam lah, 1,5 jam, jam 6 kurang begitu. Karena di tempat kami itu kalau jam 6 masih terang ya, Bapak Ibu, masih terang. Ya, Keru sudah diantar dengan temannya pakai sepeda, ternyata dengkulnya kena pacul. Berdarah-berdarah, udah dibungkus pakai kain. Ya cuma dari anak udah takut dulu. Takut dimarahin maksudnya. Enggak, saya enggak marahin dia. Begitu Keru datang dengan temannya yang dia antar gini, saya cuma tanya, kenapa ini? Kenapa? Keru kenapa? Justru yang jawab itu orang ada bermain loncat-loncat gitu, mungkin ada orang lagi bikin got atau apa pakai pacul. Nah, Keru mungkin lewat terus kena pacul itu. Ya sudah, saya bilang, ya sudah Keru, terima resiko. Tadi Papa bilang apa? Papa suruh apa sama Keru? Nah, mulai dia nangis di situ. Ada penyesalan di situ dia. Ada penyesalan. Itu didikan. Itu didikan. Sudah, yang penting tadi Papa bilang kan, Keru mandi. Tapi Keru apa? Malah Keru keluar, pergi. Nah, begitu Keru sekarang pulang, sudah rasa Keru. Jadi dengkulnya itu kena pacul, ya agak sobek sedikit lah, memang berdarah. Ya sudah, saya mau masuk, terus saya panggil istri saya untuk bawa ke, ada saudara yang perawat juga. Wah, udah mulai teriak-teriak dia. Keru itu kan begitu, dia lemahnya itu kalau sudah begitu masa mau disembuhkan, udah teriak-teriak. Kalau dia udah bayangin dulu, udah sakitnya udah dibayangin dulu. Saya bilang sama anak saya, Keru terima resiko, ada resiko. Keru suka lawan Papa, Keru udah melawan Papa. Jadi sekarang Keru harus terima resiko. Iya Papa. Ya sudah, pergi apa segala terus pulang. Nah dari situ mulai waktu pas malam, saya mau bicara lagi dengan dia. Bicara lagi dengan Keru. Makanya anak-anak saya itu tahu, saya nggak perlu, saya mesti teriak, saya nggak perlu. Saya sudah dari kecil sudah ajarkan seperti itu, bertanggung jawab. Saya praktekin. Makanya kalau nggak kayak gitu ya anak-anak gampangan nantinya. Ada ganjaran. Nah, oleh karena itu, Ibu lihat semua di dalam gambar ini, buat kita orang-orang yang dewasa, bahkan gambarnya itu orang sedang mendengarkan. Artinya kita perhatian dan respon saat Tuhan mendidik. Kalau Keru mau mendengarkan saya sebagai bapaknya, saya juga harus mendengarkan bapak saya di sorga mengatakan apa. Disitulah tahap-tahap untuk dia membentuk saya terjadi. Tapi apa yang kita respon kita apa? Apa respon kita? Bukankah Yesus itu bilang bahwa apa? Yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Nah, di sini saya ambil dari Wahyu. Sebetulnya banyak kata ini.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini kepada 7 jemaat. Kalau kita melihat konteksnya di Wahyu 2 atau 21 ayat 29, itu semua jemaat tegurannya sama. Hendaklah ia mendengarkan apa
pernah berubah. Dari sisi mana? Dari sisi tukang periuk. Dan mari kita lihat kalimat berikutnya. Siapa yang dapat menghalangi dia? Saudara mau rayu Tuhan macam apa? Mau pelayanan full seperti full timer sampai mau jam berapa? Apakah Tuhan menghentikan prosesnya? Enggak, sorry. Mau bayar perpuluhan banyak-banyak supaya Tuhan hentikan proses? Enggak bisa, maaf, enggak bisa. Apalagi berdiakonia sampai nama saudara dipuji orang, kalau saudara itu taat sama Tuhan, enggak bisa. Tuhan tidak pernah berubah. Waktu Tuhan pegang saudara, maka endingnya pasti yasar. Itu yang dia mau. Maka di dalam ayat 13, apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Lawan sampai di titik mana, silakan lawan aja. Apapun yang Tuhan ingin kerjakan buat saudara, dia pasti lakukannya. Mau percaya atau tidak, terserah saudara. Karena Tuhan punya kepentingan jauh lebih besar tentang kehidupan kita daripada kita yang memahami tentang kepentingan dalam kehidupan kita. Bagaimana coba kalau Tuhan berubah? Oh, bahaya saudara, bahaya. Kalau Tuhan berubah, bahaya buat kita. Karena Tuhan tidak berubah. Bayangkan saudara, Tuhan pertahankan kita punya hidup dengan cara dia bentuk kita supaya kita jadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saya ada satu statement yang saya suka sekali. Ini udah 1000 tahun untuk menghafal ini. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan kita untuk seperti yang Tuhan mau. Ya, satu-satunya orang untuk seperti yang Tuhan mau menjadi ya cuma kita. Tuhan desain kita sebagai orang hebat, orang berprestasi, orang mulia, orang sukses dan seterusnya bla bla bla. Itu kan desainnya Tuhan. Jadi nggak usah heran. Bukankah Alkitab sudah menulis bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan? Sebab waktu dia rancang kita sangat hebat. Sampai Tuhan bilang bahwa masa depan saudara itu gilang-gemilang, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau ada yang nggak rela, saudara dan saya rusak karena dosa, cuma Tuhan. Makanya kenapa dia harus turun tangan? Kenapa tukang periuk itu harus turun tangan? Nah, masalahnya adalah kalau kita menolak, keras kepala, nggak mau susah diatur, nggak mau diarahkan, nggak mau menjalani proses, suka berpikir jalan pintas, lari dari masalah, nggak mau dididik, ya selamat datang, ya rusak aja terus. Ya rusak aja terus. Maka tukang akan mengeksekusi saudara. Saudara menolak, ya dia datang lagi. Tukangnya datang lagi, saudara. Saudara lari, ya dia datang lagi. Anda mau lari kemanapun, proses itu akan kembali lagi. Dia harus mengeksekusi jahatnya kita. Dia harus mengeksekusi kotornya kita. Dia harus. Makanya Ayub bilang, apapun yang dia kehendaki, dilaksanakannya juga. Di dalam komunitas, saudara dan saya harus berani dikikis hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Karena Tuhan hadir. Tuhan itu hadir di sini. Itu kenapa Tuhan mau saudara dan saya yang rusak-rusak ini nih, itu dibereskan. Makanya silakan saudara mau beralasan semiliar alasan, silakan terserah. Tapi kalau tukang sudah tangkap saudara, saran saya ikuti aja. Ikuti aja. Makanya banyak orang itu dengar cerita tentang Ayub, tapi begitu masuk dalam proses kehidupan Ayub, belum tentu. Padahal kehidupan Ayub waktu dia berproses dengan Tuhan, dan Tuhan harus melakukannya, Tuhan harus mengeksekusi, Tuhan harus menempa, dan itu akan berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya.
Selamat datang dalam eksekusi dan tempaan tukang. Sampai di sini Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Iya, terima kasih Pak Yon Sama-sama untuk Ibu. penjabarannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, Jadi silakan. dipersilakan pada Bro and Sis yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijabarkan Pak Eon tadi, atau jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan pada Pak Eon. Dipersilakan. Mari silakan. Ibu Aling itu headsetnya diberesin dulu Ibu Aling. Apa dia storing ya? Apa namanya? Coba Ibu Aling sambil di mute dulu. Coba Ibu Aling mute dulu. Ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Stefanus, Ibu Sumarni, Sis Eli. Hai Ibu Ari, shalom. Shalom Mbak. Halo. Wow. Ramai ya. Ibu Lea, Pak Ali, Pak Eon. Sebentar. Ini punya siapa ya? Ini Ibu Ari ya, Bu Ari ya? Bukan. Punya Bu Aling. Bu Aling ya? Ibu Aling udah mute tuh. Bu Aling udah mute kok. Udah mute punya Ibu Aling. Siapa? Oh. Pak Stefanus. Punyanya Pak Stefanus kayak. Iya, mungkin Ibu Pak Stefanus atau Ibu Ari. Silakan. Siapa? Ibu siapa yang mau tanggapi tadi apa yang sudah saya beri tadi? Silakan Pak Stefanus. Oh iya. Kalau saya cuman gini aja, Pak ya. Ini pelajaran malam hari ini saya sangat bersyukur sekali. Yang jelas ini mengenai kehidupan saya secara pribadi itu tadi ya. Saya bersyukur sekali selama ini memang saya agak-agak menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Untuk pelajaran malam hari ini saya bersyukur sekali. Ini jujur aja memberi pelajaran yang baru buat saya secara pribadi dan mengingatkan saya juga, dan saya tetap berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saya sadar ketika saya sakit beberapa hari yang lalu itu ada juga yang mengatakan dari saudara seiman saya itu, itulah makanya kamu harus dekat sama Tuhan. Biar Tuhan nggak nyelentik kamu. Kamu disentik sedikit aja udah sakit gitu aja udah. Jadi intinya dari saya itu tadi, saya bersyukur sekali Pak Yan ya untuk pelajaran malam hari ini. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk sementara ya. Saya kembali. Iya, luar biasa. Terima kasih. Amin. Berarti Bapak nangkep ya, Bapak nangkep sisinya ya dari bagaimana Tuhan. Karena Tuhan sayang sekali Pak sama kita. Saya selalu bilang sama orang-orang, terlebih di dalam komunitas, ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita orang percaya. Jangan bilang Tuhan itu semua bisa segalanya. Enggak, saya bilang enggak. Satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Coba berdoa, coba merenungkan, terus ngomong sama Tuhan, berhentilah mencintai saya. Itu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Percayalah. Yes. Minta maaf. Jadi Tuhan tuh amat sangat mencintai kita. Dia sayang kita. Bukankah Bapak itu sayang pada anaknya? Lihat, apakah Bapak tidak sayang kepada anaknya? Oh, dia sayang banget. Tetapi karena sayang kasihnya tadi, dia berikan untuk kita. Tanggung semua apa yang harus kita tanggung. Itu dia. Makanya dia sangat mencintai Pak Stefanus. Betul Pak Stefanus. Karena di dalam Ibrani, ada yang bisa baca Ibrani 10 ayat 24? Kalau bisa. Kayaknya punya saya bermasalah, sebentar ya, saya ganti headset dulu ya. Oke Pak. Ibrani 10 ayat berapa tadi? 24 sih.
Iya, Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Iya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Silakan Bu, silakan Bu. Amin. Tadi dari ayat 23, sorry saya barusan ganti headset, takutnya dari saya lagi yang Kayaknya dari Pak Stefanus deh. Coba Pak Stefanus di mute dulu, Pak Stefanus, biar kita bisa lihat. Iya, coba dulu ya Pak. Dari ayat 23. Saya ulangi Pak. Ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Terakhir 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Iya. Dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin menjelaskan gitu sama semakin dekat. Amin. 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 Iya. Di situ ada kata janganlah kita menjauhkan diri. Bapak Ibu ya. Janganlah kita menjauhkan diri. Nah, itu kata itu tuh. Menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah apa? Kita lihat. Kita lihat di sini. Ini. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama. Artinya pertemuan yang seperti apa? Pertemuan yang bersaling, Bu. Pertemuan yang ada salingnya. Makanya di ayat 24. Tadi dia kasih tahu di ayat 24. Mari kita mencari cara, ini terjemahannya saya belum ganti. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Pertemuan-pertemuan ibadah kita ini masih ada kaitan dengan ayat 24. Pertemuan yang ada salingnya. Makanya gaya hidup komunitas kerajaan Allah itu saling. Kan awal-awal saya sudah pernah kasih tahu berkomunitas itu bagaimana. Ya kan? Di samping kita menjadi sebuah keluarga ilahi, tapi kehidupan kita itu bersaling. Itu Pak Stefanus. Begitu, karena setan tuh nggak suka persekutuan loh. Ingat loh. Setan iblis paling tidak suka kita bersekutu. Membuat sebuah persekutuan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, bercerita bagaimana kita bersaksi di situ. Itu setan nggak suka. Tapi kalau Tuhan sudah pegang, dalam artian, saya bilang hadir di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Di mana Dia ingin melihat anak-anaknya berkumpul. Saling mendorong, saling memperhatikan. Saling berbagi, saling loh. Itu kerajaan. Kenapa? Lah karena Allah Bapa kita di sorga yang namanya Tritunggal Trinitas itu bersaling. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia bersaling. Itu sudah dipraktekkan dulu. Makanya di Kejadian 1 ayat 26 itu katanya baiklah kita. Kita tuh siapa? Itu Dia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah kita dikembalikan seperti apa yang Tuhan mau, kembali kepada gambar dan rupanya Dia. Tapi lihat, saya minta maaf Pak Stefanus. Bukan maksudnya apa Stefanus salah atau bagaimana, bukan. Tetapi itulah. Jadi ada gangguan-gangguan di mana Pak Stefanus itu mau bersekutu, mau berkumpul dengan orang-orang percaya yang lain, mau saling mendoakan, saling memperhatikan, saling membangun. Setan nggak suka. Nggak suka. Itulah esensi komunitas, hidup bersaling. Gitu ya Pak Stefanus ya, luar biasa. Terima kasih Pak Stefanus. Silakan yang lain, silakan. Iya, dipersilakan. Doain sis yang lainnya yang ingin bertanya. Sis Elizabeth.
Sis Firma Paham, Mbak. sudah paham ya. Bro Fajar, Sis Sumarni, Sis Lea, ada yang ingin bertanya lagi? Iya Pak, Bu. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Silakan Ibu. Bilang tadi kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan memang ngeri sih. Kita gampang dipengaruhi, satu. Yang kedua, kita gampang diculik sama singa yang meraung-raung kelaparan. Iya benar. benar Ibu. Iya, karena saya pernah sih soalnya, dan sekarang ini pun merasakan makhluk banget. Luar biasa ya firman Tuhan. Amin. Padahal ayatnya nggak banyak. Makanya waktu iya. Banget ini ya. Oke, lanjut silakan, karena ini pengalaman Iya Bu, iya Bu. luar biasa. Lanjut. Pak Stefanus Iya, headsetnya dicopot aja dulu, nanti dimasukin lagi Iya, Pak Pak Stefanus. Stefanus. Iya, headsetnya yang bermasalah kayaknya, Masalah. headsetnya. Iya. Iya, jadi Pak Yon, benar ya, maksudnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu janganlah menjauh dari perkumpulan-perkumpulan sesama saudara seiman, supaya kita ini hidup juga maksudnya jadi terarah ya Pak, saling berkomunitas dengan teman-teman kita, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga saling berbagi. Misalnya kita mempunyai masalah juga kita nggak menghadapinya sendiri, dan juga kita saling sama-sama belajar ya akan kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang menjadi isi hati Tuhan bagi hidup kita. Dan memang benar sih Pak, kalau kita menjauh dari ibadah-ibadah dan perkumpulan serta komunitas orang-orang seiman, ya otomatis ya kita juga nggak akan bertumbuh iman kita. Jadi tetap stuck di tempat, iman kita tidak berkembang, bertumbuh, dan karakter kita pun juga tidak akan berubah ya Pak Yan. Tetap seperti sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, karakter kita masih manusia lama gitu. Jadi ya menurut saya ya kalau kita benar mau berubah ya kita harus mengerti gitu. Kita harus bersikap bagaimana, karena sebenarnya menurut saya jadi kalau misalnya kita masih tetap mengalami hal-hal yang buruk atau dalam hidup kita masih ada kesesakan, ya sebenarnya kalau menurut saya sih balik lagi pada diri kita Pak, karena diri kita yang tidak mau diubah oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Jadi PR, kalau saya bilang itu PR kehidupan kita betul selesai gitu. Jadi betul akan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya mudah sekali sih kalau misalnya kita itu mau taat gitu, mau mengerti gitu akan yang menjadi kehendak Tuhan gitu, dalam hidup kita, maka ya Tuhan sendiri yang memimpin kita, maka hidup kita akan baik-baik saja gitu di dalam rancangan Dia. Ya karena saya juga sudah mengalaminya sendiri Pak. Gitu. Amin. Saya Amin. Betul. belajar untuk menyerahkan diri saya dalam pimpinan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dan juga mengikuti kelas-kelas Zoom dan berkumpul dengan teman-teman siman di komunitas, ya saya merasa ada perubahan sih Pak. Puji Tuhan. Amin. Ya, amin. Jadi teman-teman semua ya itu pengajaran materi Payon hari ini ya sangat bagus. Maksudnya kita harus mengerti gitu. Kalau kita ingin hidup kita jadi lebih baik, hidup kita jadi lebih maju, karakter kita juga lebih baik, dan kita bisa menjalani hidup ini ya sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Ya, terima kasih Pak Yon untuk materi. Ya, sama-sama Ibu.
Iya, itu dia Bu, karena tadi saya ada sempat singgung, kenapa kita harus jadi teladan? Loh, kalau kita Tuhan mau kita jadi teladan. Iya. Tuhan mau kita jadi teladan. Tuhan mau jadi garam, Tuhan mau jadi terang. Tapi kita enggak mau dibentuk. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya kan? Kita dibentuk. Makanya saya bilang pada saat pembentukan nggak enak. Nggak enak. Ayub dibentuk berapa? Kalau saya bicara kitab Ayub, saudara-saudara ya, buat saya itu, dari pasal 1 sampai pasal 40, 41, 42 ya kalau nggak salah Ayub itu. Itu udah nggak sadar-sadar kalau buat saya. Nanti sadar di ayat kedua. Baru kenal Tuhan. Gitu. Iya. Karena dia kenal Tuhan dari apa kata orang kan, bukan secara pribadi. Iya, betul. Betul. Nah, itu. Saya ambil maksud iya, nanti di ayat 42. Wow. Tapi lihat prosesnya. Tadi kan kita masuk di ayat 23. Prosesnya. Oh, Tuhan uji saya. Kelihatannya dia sombong banget. Tapi enggak loh. Waktu diuji dia tahu bahwa waktu ujian itu datang dari Tuhan itu hasilnya emas. Makanya saya bilang, jalan itu kelok, udah santai aja. Tuhan itu sudah menjanjikan ujungnya itu ujung yang indah. Jalannya sih berkelok-kelok. Gak enak ke kiri, tumbur ke kanan, ayo lagi gini. Ya kan? Tapi ingat, kita hidup karena janjinya, janji Tuhan. Ujungnya itu indah. Sama. Amin. Ya kan? Makanya kata jujur itu kan susah kan mau dibikin. Kenapa? Jujur itu cuma awalnya menyakitkan. Tapi ujungnya membahagiakan. Iya asik tuh. Iya kan? Iya, jujur tuh awalnya aja sakit. Orang ya, mungkin awalnya tertusuk-tusuk. Oh lah tapi ujungnya membahagiakan. Loh iya. Betul kan? Pembentukan itu memang itu ya Pak Yon, apa namanya pembentukan ya pasti akan sakit. Iya. Gitu. Karena kan iya, mengikis ego kita gitu. Iya, jelas. Lebih baik ya, pasti seperti itu. Iya. Tapi ya dan kita sesuai dengan pemandangannya, cara pandang Tuhan Ibu ya. Cara pandangnya Tuhan. Makanya jangan takut masuk dalam pikiran Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kalau kita dalam pembentukannya, berpikirlah apa yang Tuhan pikirkan. Makanya selalu bilang, pikirkanlah yang di atas. Kita sudah mata lihat kanan kiri, depan, belakang. Kita lupa memandang yang di atas. Kanan kiri, depan, belakang semua terbatas. Cuma satu yang tidak terbatas, yang di atas. Itu termasuk dengan kesehatan kita. Kita di tengah-tengah pandemi yang nggak enak seperti ini. Makanya kemarin saya bilang sama Ibu Lea itu kan, Ibu Lea juga lumayan pembentukannya. Jadi saya tadi minta izin juga. Ibu Lea itu pembentukannya juga lumayan. Berat juga kemarin. Saya puji Tuhan, karena kasih Tuhan, makanya Ibu Lea bisa hadir kan. Ya kok Fajar ya. Padahal Ibu Lea udah bilang dia nggak bisa hadir. Tapi bagaimana cara Tuhan? Kalau Ibu Lea bisa bersaksi itu cara Tuhan. Bertubi-tubi itu Ibu Lea. Tapi begitu di tempat karantina, waduh, senengnya minta ampun. Malah terbalik. Begitu Tuhan menempatkan di tempat yang mungkin menurut kita manusia karantina. Saya juga lihat WA aja. Waduh, Ibu Lea di karantina. Betul nggak Bu Aling? Karantina. Iya, wah, COVID nih, COVID. Waduh, COVID ini. Wah, Ibu Lea COVID. Kan gitu pikiran kita. Ternyata COVID, waktu COVID. Oh, iya, COVID Bu, sorry. Iya kan? Ternyata waktu Tuhan, iya kan Tuhan pegang Ibu Ana waktu sampai di sana. Oh, terus diselesaikan sama Tuhan, diselesaikan. Gitu. Iya loh. Apa Makanya yang ditakutkan tidak terjadi ya Pak. Tidak terjadi. Ya, betul. Saya minta ini di mana ya? Saya kasih tahu sama teman-teman di komunitas ini, teman-teman. Jadi Ibu Ana, saya izin ya Bu ya. Jadi Ibu Ana ini dari bulan Desember waktu saya izin live itu untuk saya pelayanan di tempat lain. Ibu Ana ini belajar untuk kembali lagi bagaimana dia mau perenungan. Memang dia ngobrol sama saya kasih tahu, iya perenungan. Karena saya selalu bilang, apapun kehidupan kita, perjalanan kita, jangan pernah lupa keintiman dengan Tuhan. Itu awalnya dari situ. Makanya kita nggak gampang sesat. Nggak gampang tersesat maksudnya, bukan sesat maksudnya menyimpang, nggak gampang tersesat. Saya udah bilang sama Ibu Ana itu.
Nah, makanya begitu Ibu Ana berjalan, tiba-tiba di tengah perjalanan itu Ibu Ana ada diminta sama majikannya itu, adiknya, untuk membantu untuk beres-beres di rumah dan segala macam. Nah itu kan sulit tuh, ada 2 tempat, dia harus mondar-mandir kiri kanan, udah ketakutan itu. Waduh, saya nggak bisa lagi nih bikin roomnya karena nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa tab, bawa laptop, nggak boleh nih, saya nggak bisa bikin. Dan ketakutannya, respon pertama tuh selalu ketakutan dulu. Iya kan, wajar. Tapi begitu dijelaskan, kemudian Ibu ini aja, santai aja, Ibu Aling juga menguatkan. Ada Pak Teolog juga kasih tahu lagi, sama-sama menguatkan, pelajaran itu tetap berjalan kan. Lihat, pelajaran dalam artian komunitasnya tetap berjalan kan waktu hari Selasa. Tetap dia berjalan. Iya, sampai sekarang. Padahal kalau lihat dari masalahnya berat, masalahnya Ibu Ana. Ibu Ana nggak bisa memutuskan, baru perjalanan baru dimulai 1-2 hari. Langsung di gereja. Buat kalian-kalian yang kemarin ibadah tanggal 1-2, harap pelapor. Wah! Coba, informasi yang tidak enak. Belum selesai loh. Yang tadi bicara mondar-mandirnya itu, dia harus ke sana ke sini. Bagi tugas, belum selesai. Sudah lagi ditambah dia harus karantina. Mulai informasi dalam 1-2 hari, informasi mulai beredar. Yang namanya ini, yang bikin kaget apa? Majikannya Ibu Ana itu harus diikut sertakan. Kan nggak enak banget. Dia yang ke gereja, kenapa majikannya mesti ikutan di karantina? Kan jadi beban. Semuanya numpuk di dalam pikiran tuh, numpuk semua. Makanya berdoa. Datang lagi sama Tuhan. Makanya saya bilang, berani mendekat kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita. Karena Tuhan tidak pernah melihat permasalahannya. Apa sih masalahmu? Buat Tuhan tuh gampang. Apa sih masalah kalian? Bukankah Tuhan kita lebih besar dari masalahmu? Apa yang nggak bisa diatur Tuhan? Apa sih? Datang sama Tuhan. Mulai, akhirnya mau dijemput. Ya, Ibu Aling kan, kita komunikasi nih. Ya. Ibu Aling komunikasi sama Ibu Ana. Ini saya lagi OTW nih di tempat ini. Namanya tempat untuk yang istilahnya karantina. Kalau udah karantina kan, wah COVID nih, orang Indonesia wajar. Ya, Indonesia kan gitu kan, bicara karantina selalu bicara COVID ini, gitu. Ternyata enggak loh, cara pandang kita salah semuanya. Saya juga salah. Begitu sampai di tempat karantina, kok malah enak hidupnya Bu Ana nih. Kok malah udah dikirimin makanan terus, dapat minuman. Berarti diberkati kan? Loh, jawaban Tuhan itu makanya nggak ada yang bisa kan Bu? Hanya Ibu Ana hanya Ibu Ana sama Tuhan yang bisa merasakan itu. Tuhan Yesus nggak bisa ditebak. Nggak bisa. Iya. Jadi sesuai itu sudah melewati mentalitas akhir. Ya. Ya. Amin. Loh. Kan gini Bu ya. Jadi majikan itu cuma berapa hari Ibu Ana untuk di karantina itu berapa hari Ibu Ana ya? 3 hari Pak. Oh 3 hari. Majikan 3 hari, Ibu Ana 21 hari, 14 hari apa 21 hari, saya nggak tahu tuh. 14, coba Pak. Bayangkan. 14 hari. Nah itu loh. Namanya majikan ya sudah dong, pulang aja. Enggak. Malah majikannya sekarang yang sayang sama Ibu Ana. Di teleponnya terus. Itu cara kerja Tuhan. Itu cara kerja Tuhan. Padahal Ibu Ana udah nggak enak melibatkan majikannya untuk bisa masuk dalam karantina. Salahnya Ibu Ana kan ikut ibadah, kan yang ikut ibadah Ibu Ana, bukan majikannya. Kenapa majikannya dibawa-bawa? Saya cuma kasih tahu sama Ibu Ana begini, Bu, ikutin protokolnya. Protokol kesehatan itu dari pemerintah. Artinya apa? Tunduk kepada otoritas. Saya sesuai firman aja. Ikutin aja Bu, apa yang dikatakan pemerintah. Saya cuma itu yang saya katakan sama Ibu Ana. Ibu Ana masih Pak, tapi kan gini Pak, kan saya ini teman saya nih kan baru masuk kemarin gini, bla bla bla. Pokoknya alasan banyak lah. Begitu sampai di karantina 1-2 hari, makan terus. Waduh, saya juga mau Bu kalau gitu Bu. Gitu, saudara-saudara, perjalanan dengan Tuhan itu enak. Memang sih awalnya menyakitkan, dapat informasi COVID, siapa yang senang?
Nggak ada yang senang. Makanya setiap dalam kita kehidupan itu, Tuhan pegang kita. Kalau Tuhan sudah pegang kita, satu, kita jangan melawan. Dah. Jangan pernah kita melawan apa yang disediakan. Orang yang menyakiti kita orang apa, enggak, jangan lawan. Justru kita harus berbalik. Bagaimana, ya kan, wajah Kristus itu, waduh, keserupaan dengan Yesus itu yang kita tampilkan. Walaupun orang menyakiti kita. Gitu, Ibu. Silakan Ibu Elizabeth, silakan. Enggak, saya cuma nambah aja. Kalau kita lawan, Tuhan nggak akan bantu kita. Tuhan cuma melihat Ya. aja. Betul sih. Tapi kalau kita ngikut dengan ajaran Tuhan, apapun kita kesusahan kita, Tuhan pasti kasih jalan, Amin. pasti bantu. Amin. Karena saya juga